Langsung saja kita diskusi dengan Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, terima kasih sudah bersama kami. Analisa Anda, Prof, terkait dengan PKS kok one man show ini. Ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya ada suatu perubahan besar ya dari PKS ya. Kita tahu pekan lalu sebenarnya PKS tadinya nggak mau mendukung Anies karena dianggap bahwa kalau saya ikut-ikutan mendukung Anies ya, mengikuti irama politiknya PKB, nanti saya seperti jadi pengikut yang kemudian tidak akan mendapatkan apa-apa gitu kan. Tapi kemudian kita juga tahu dalam jangka waktu kurang dari 1 pekan ya, terjadi suatu perubahan politik yang drastis dari keputusan PKS ini ya. Jadi kalau dikatakan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera bahwa PKS adalah partai pertama yang mendukung Anies Baswedan, sebenarnya enggak juga. Karena kan yang menyatakan dukungan pertama itu bisa saja dikatakan Partai Nasdem yang juga menyebut nama Anies Baswedan, atau kemudian PKB yang juga menyebut nama Anies Baswedan ya. Walaupun PKB agak agak cepat misalnya mengajukan Anies akan disandingkan dengan Kaisang Pangarep gitu ya, putra bungsu presiden. Dan itu yang makanya menyebabkan PKS tadinya juga agak enggan untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi dengan adanya suatu perubahan pada 2 hari yang lalu ya, di mana PKS akan mendukung Anies disandingkan dengan kader dari partainya sendiri ya, yang pernah menjadi presiden PKS. Nah mungkin inilah yang boleh dikatakan sangat berani. Maksud saya sangat berani karena itu kalau memang dia akan mendukung dengan sendirian, itu hampir tidak mungkin untuk bisa masuk di dalam pendaftaran ya. Kenapa demikian? Karena masih kurang 2 kursi untuk bisa maju menjadi pendukung partai secara sendirian ya. Sementara kita juga tahu ya, kalau PKS maju juga sendirian, itu juga akan sulit untuk mendapatkan pendukung yang cukup banyak ya. Karena kalau kita lihat dari pemilu presiden kemarin ya, itu Anies didukung oleh PKB juga ya. Itu baru makanya bisa mendapatkan sekitar 41% suara di DKI. Nah, tanpa adanya dukungan dari partai lain, apakah itu gabungan partai seperti PKB dan PDIP, ataukah partai-partai yang lain juga ya, termasuk Nasdem, itu tampaknya agak sulit untuk PKS bisa memenangi Pilkada Jakarta ini. Apalagi Anda tahu, Jakarta ini bukan komunitas yang misalnya monolit ya. Maksud saya monolit itu, saya beri contoh misalnya hanya orang Muslim aja yang tinggal di DKI, hanya misalnya pendukung PKS saja yang tinggal di Jakarta. Padahal kita tahu komunitas di DKI ini sangat beragam ya. Ada yang Muslim, ada yang non Muslim, ada yang kemudian ideologinya Islam, ada yang juga kemudian Islam moderat, ada yang kemudian nasionalis dan sebagainya ya, termasuk komunitasnya ya. Dan kita juga tahu bahwa Anies itu sebetulnya memiliki suatu kans untuk menang karena dia mendapatkan dukungan bukan cuma dari kalangan Muslim, bukan cuma dari kalangan masyarakat yang asli Betawi saja, tapi juga mendapatkan dukungan dari kalangan-kalangan misalnya dari etnik-etnik yang lain ataupun dari strata sosial yang berbeda juga ya, termasuk dari agama yang berbeda juga begitu.